Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Suroso, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah tetap Semangat. semangat. Almost 80 tahun. Tahun Hampir depan. Tahun depan Mbak Yu 80 ya? 79. 79. Oke, bulan Desember. Nah, kita akan ngobrol dengan Ibu Sri Suroso. Beliau dikenal sebagai pakar etiket, pakar etika di Sumatera Selatan yang nggak ada matinya. Jangan bilang mati dong, serem. Kawan-kawanku sudah loyo semua. Kalau kalau Mbak Yusri soalnya banyak sosoknya. Susuk recehan, susuk duit besar, susuk sertifikat, susuk deposito. Luar biasa. Oke, jadi Ibu Sri, kita ini lagi ngobrol-ngobrol tentang, saya lagi bikin buku kan ya, tentang bagaimana sih menyikapi hari tua gitulah kira-kira ya. Dan Ibu Sri kenapa menjadi salah satu responden? Karena beliau tentu sangat sangat pantas untuk itu. Pada usia yang sekarang hampir 80, kegiatannya masih banyak, kebermanfaatan untuk orang masih banyak dan apa namanya nggak ada gantinya, the legend lah boleh dibilang seperti itu. Terima kasih. Nah begitulah puja-puji saya pada pagi ini, tapi Ganti duit aja dah, saya juga mau deh. ganti duit aja. Kan ini sekarang yang mata duitan. Sama dong kalau gitu, harus mata duitan. Oke, Mbak Yu. Jadi kalau kita ngelihat orang di barat sana gitu ya, atau di Jepang atau di Korea gitu ya, jadi tua itu secara fisik, tapi nggak apa namanya, nggak nggak kalah keren dengan anak-anak muda gitu. Kalau yang saya perhatikan itu karena cara berbaju, cara memilih warna, Cara berpenampilan ya. cara berpenampilan. Nah, kita mau ngobrolin hal-hal seperti itu. Gimana Mbak Yu? Mengapa orang di luar sana seperti itu dan mengapa di kita rata-rata enggak? Rata-rata enggak. Nah, silakan Mbak Yu, monggo. Ya, kalau di Barat, Jepang maupun mana daerah-daerah yang relatif ya daerah negara maju, mereka secara fisik kesehatan jauh lebih baik ya, karena pemeliharaan dari awal secara umum semuanya, bukan hanya segmen-segmen masyarakat tertentu. Secara umum mereka eh, dari segi fisik kesehatan itu cukup lebih baik daripada kita. Mungkin dari segi perawatan, dari segi intake makanan dan sebagainya itu barangkali sedikit berbeda. Ya. Bukan sedikit beda, uh, cukup berbeda dengan kita. Jadi itu barangkali secara fisikly mereka jauh lebih sehat. Ada Oke. sebagian yang lebih sehat. Kalau tidak memang mereka punya masalah-masalah kesehatan kesehatan tertentu ya. Jadi lalu dari segi tampilan karena mereka sudah dalam kondisi yang mapan, barangkali secara tampilan sudah biasa dengan tampilan yang terjaga ya. Kalau kondisi masyarakat kita yang masih begitu variabel, pada level tertentu sudah tapi saya sayangkan barangkali banyak teman-teman itu hanya berpikir bagaimana tampilan ketika di depan orang lain, tidak pada saat dia uh, artinya dalam keluarga, dalam keadaan dirinya sendiri, uh, tidak semuanya berpikir bahwa mereka tetap harus rapi, harus terjaga. Lalu dari segi uh, tadi kesehatan secara umum, mungkin basicnya dasar kesehatan yang berbeda, itu mungkin jadi akan membuat tampilannya berbeda pada akhirnya. Dan yang ketiga adalah masyarakat umum, ya masyarakat umum itu terhadap lansia masih mengharapkan tampilan yang jadi mereka tidak menentang ketika lansia itu berpenampilan memang seperti itu gitu loh kan. Jadi mereka memang kelihatan modern, tapi menurut saya mereka modern tetap terjaga, tidak mengikuti arus mode yang bukan tidak pantas lagi untuk mereka pada umumnya ya saya lihat.
Jadi dalam usia tua tetap menyesuaikan dengan kondisinya, tampil kelihatan masih bagus secara fisik, dan yang lain adalah mentalitas, Mbak. Hmm. Hmm. Oke, menarik ya kita ngomongin ini dalam arti lingkungan sekitar itu kan tadi Mbak Sri bilang ikut juga membuat si lansia tersebut gitu ya berpenampilan oke. Ya, Sementara kalau di kita ini boleh bilang udah tua nggak usah pakai warna banyak merah. rasan. Ya, banyak alasan. Udah tua, nggak usah pakai model begini. Udah tua, nggak usah begitu gitu. Jadi artinya tuh banyak banyak larangan bahkan dari orang-orang terdekat, dari Ya, suami kah, dari istri kah, atau dari anak-anak. Nah, ya. Oke. artinya setiap apa namanya lansia tersebut kemudian kan jadinya nggak pede karena banyak tekanan. Nah, gimana Mbak Sri? Kalau Mbak Sri sendiri seperti apa menyikapinya? Eh, saya nomor satu ketika bicara soal hari tua ini, saya tetap menjaga semangat, ya, tetap punya semangat untuk menikmati hari tua ini dengan sebaik-baiknya. Artinya hari tua ini kita tetap bermanfaat, tetap bisa bekerja, tetap bisa mengisi waktu sesuai dengan kemampuan. Nah, semangat-semangat itu tuh membuat kita menjaga semuanya, Hmm, Mbak hmm, Wen. Ya. hmm, Jadi saya punya kebiasaan bahwa saya harus tampil rapi dan sebagainya bukan untuk orang lain. Lebih saya bilang untuk diri saya sendiri. Setiap hari tampilan saya ya seperti ini. Artinya tetap saya jaga seperti ini. Mau pergi, tidak pergi, tinggal pakaiannya menyesuaikan. hmm, hmm, Lalu hmm. jadi sekarang tergantung pada semangat kita menjalani hari tua ini. Nah, kebetulan saya dalam keadaan keluarga yang mendukung semua kegiatan. Suami tetap berkegiatan, lalu saya juga tetap berkegiatan, keluarga besar juga, uh, ya keluarga besar lebih inti pada saya dan suami deh. Keluarga besar Ya. tidak ada urusan kan gitu. Hmm, Kita hmm. saling kita mendukung bahwa semuanya itu bisa kita jalani dengan baik, kita nikmati sesuai dengan kemampuan fisik terutama ya, jalani. Hmm, 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 hmm. Jadi saya kira untuk saya enggak ada. Tapi yang penting Mbak Weni itu dari semangat kita sendiri dulu. Menjadi tetap dalam posisi seperti ini bukan berarti mengikuti mode membabi buta. Hmm, Untuk saya enggak itu. Jadi kayak kayak rias segala macam kita sesuaikan. Apakah itu pantas untuk kita? Karena bidang saya dari dulu adalah pendidikan luar sekolah yang sering bertemu dengan banyak orang, di mana diharapkan satu tampilan yang terjaga, itu membuat saya tetap mencoba mengatur apa yang. Jadi mode kayak rias segala macam itu kan berkembang semuanya, maju, enggak. Tapi saya pikir ada yang pantas saya pakai, ada yang bukan untuk saya. Nah, Mbak Yu, bicara soal kepantasan ya, untuk umur, misalkan untuk umur 50 tahun ke atas gitu ya, itu bagi seorang perempuan, pantasnya seperti apa? Mengingat sekarang banyak sekali tawaran-tawaran untuk misalkan operasi plastik, plastik ember. Oh, ya, diambil pakai ember. Iya, ya kan? Dan orang mau cari jalan pintas, hidungnya agak dimancungin dikit, atau di filler gitu dan segala macam. Menurut Mbak Yu itu pantas atau tidak? Atau bagaimana sih sebenarnya pandangan kita terhadap hal itu sebagai orang Timur tentu saja kita ya. Tapi apa namanya? Dunia ini kan makin maju, jadi boleh-boleh aja dong. Setiap perempuan tuh khususnya mau mempercantik diri dengan cara-cara seperti itu gitu loh. Ya, boleh saja itu menjadi pilihan. Tapi tetap tadi Mbak, ada garis-garis yang pantas untuk kita pada umur-umur matang ini, ada yang jangan dilakukan. Satu itu. Yang kedua, kehati-hatian dalam memilih perawatan. Tidak sembarang tempat itu bisa melakukan, banyak korban Mbak yang dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya tidak kompeten untuk itu. Hmm. Hmm. Ya, filler dan sebagainya itu dengan pengetahuan yang saya kebetulan suami saya bidangnya itu.
dua anak juga di situ. Jadi mengerti sekali, walaupun saya sendiri bukan, bahwa harus seperti apa perawatannya. Jadi perawatan harus, tapi kalau umpamanya sesuatu itu harus dilakukan untuk PD, ya nggak usah ekstrim. Banyak, Jangan ekstrim. ya jangan ekstrim. Jangan Tapi ekstrim. kali semuanya itu bisa disiasati dengan rias yang tidak berakibat. Tidak ada Rias tidak akibat. berakibat. Ya, Gimana tuh rias contohnya? yang tidak berakibat artinya makeup. Makeup. Ya, makeup itu kan bisa membantu kita membentuk kita seperti apa. Jadi, uh, ya jangan, kadang-kadang banyak korban, Mbak. Ya, Kalau sudah jadi umur segitu barangkali ya barangkali kalau umpamanya ada botox dan asal dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, monggo. oh, Kan mengapa tidak ya? Tapi tetap Kak perlu kehati-hatian, lalu lihat kepantasan. Apalagi kalau umpamanya operasi koreksi ya, mau hidung operasi koreksi. ya artinya hidung yang Istilahnya. mancung, bibir yang sensual itu sudah saya kira bukan bagian dari kita pada usia-usia matang. Bukan, Iya, tidak tidak sepantasnya dilakukan gitu ya pada usia yang sebaiknya tidak dilakukan. sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kalau umpamanya dengan rias, dengan pemeliharaan kulit, dengan perawatan-perawatan yang tidak punya akibat-akibat. Kita sekarang bisa, kita kadang-kadang sudah punya tabungan gitu, Mbak Weni. Sakit apa, sakit apa, sakit apa kan? Ya, jadi jangan jadi kebala kan? Ada infeksinya, ada apanya. Tapi kok dengan perawatan luar saja, kenapa tidak? Umpamanya dia tetap rajin facial, memelihara, lalu rajin dengan perawatan krem-krem yang bermutu, yang memang betul-betul. Yang paling sedih itu yang dibeli-beli online itu loh. Jadi perlu kehati-hatian. Memelihara ke penampilan, kecantikan itu wajib. Kalau untuk saya suatu kebutuhan. Kalau saya Suatu kebutuhan. ya satu kebutuhan. Untuk tampil bugar itu juga ditunjang dengan, tapi ada yang paling safe ya dengan belajar merias diri secara tepat. Oke. Iya, jadi nggak pakai bulu mata anti badai, ya sudah nggak usah yang itu. Oke, tapi tetap berias lah, jangan komprot gitu loh, Mbak. Iya. Nah, ini kan kalau kita melihat secara fisik gitu langsung tatap, karena ini secara Zoom ya. Nanti netizen bisa lihat ya, pemirsa bisa lihat. Nggak percaya deh bahwa saya itu saya itu mewawancarai eyang-eyang umurnya hampir 80 tapi wajahnya masih kenceng ya. Masih kenceng dan eh, nggak kelihatan apakah muka itu, wajah itu di filler atau apa, karena semuanya tuh looks real gitu ya, Mbak Yu Saya ya. nggak Nah, filler-filleran, wedi. iya, ya. Takut filler-filler. Terlepas dari suami beliau adalah dokter profesor lah, boleh dibilangnya profesor untuk kok untuk bedah sih, profesor kulit dan kelamin ya, Dan estetik. dan estetika yang sudah puluhan tahun berkarya. Jadi kalau orang bilang, saya tuh cuma mau bilang gini loh, oh pantas aja Ibu Sri kan istrinya Prof Suroso gitu ya. Tapi kan nggak semua serta merta seperti itu juga gitu loh Mbak Yu, maksud saya. Ya, Iya kan? Karena kan karena perawatan itu sudah dilakukan dari zaman dini dulu sesuai dengan itu yang pekerjaan saya mau saya. tanya. Nah, Nah, Mbak Yu sendiri itu melakukan perawatan apa aja? Boleh dong di spill di sini, kata anak muda zaman sekarang. Di spill pakai kosmetik, pakai skincare. Pakai skincare-nya apa? Cara makainya seperti nggak dapat apa? endorse dia ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti yang endorse suami ya. Ya. Ayo Mbak Yu silakan. Nah, ya selama ini saya memang dari muda bahkan dari zaman sekolah dulu sudah terbiasa merawat. Itu barangkali hasil yang saya peroleh sekarang itu adalah perawatan dari muda. Artinya memang saya sudah senang merawat diri. Lalu ya dengan kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu terus saya seorang ahli kecantikan yang memang kursus kecantikan. Lalu penguji kecantikan. Ya tentu saja itu satu tahapan dalam belajar yang juga memberikan saya satu basic bagaimana saya merawat diri saya sendiri.
Mm-mm. Jadi Mm-mm. perawatan terus dilakukan secara rutin. Saya malah nggak pernah tanya sama suami saya. Suami Mm. saya tahu, suami saya nggak pernah tahu krem apa yang saya pakai, kan? Nggak pernah Jadi tahu. Mbak, jadi bukan pakai kremnya Dokter Suroso. Enggak. Nah, kok Karena bisa krem begitu? krem dia kan krem jerawat, saya kan nggak jerawatan. Nah, jadi gift ya boleh dibilang ya, udah Ya, jadi jadi sononya paling-paling ya. ada krem untuk flek, ada flek biasa, flek, ada krem dari dia yang Mereknya boleh di-spill? enggak, dia campuran. Anak-anak Mm-mm. juga semuanya nyampur. Mm, Nah, mm, mm, mm. satu krem campur, ya. Bahkan di pasar banyak loh, Mbak, krem Dokter Suroso itu dijual online ya kayak. Jadi saya krem, tapi perawatan kebersihan dan sebagainya. Mungkin suami-suami orang yang suami dokter itu belum tentu terpelihara suami-suaminya loh. Kalau dia sendiri tidak merawat dirinya. Jadi saya ya sudah dari dulu karena sesuai dengan bidang kegiatan saya, bukan saya mengecilkan dia, tapi saya juga sadar bahwa saya adalah image dia, ya. Saya juga image dia. Kalau saya nggak karu-karuan, nggak tampilan kulit dan sebagaimana tidak sebaik yang dia akan sarankan kepada pasiennya, itu barangkali juga menunjang pekerjaan dia juga. Saya juga pekerjaan saya hanya membersihkan kalau malam, lalu pakai krem-krem malam, lalu ada beberapa kosmetik yang sudah bertahun-tahun ini saya pakai. Saya biasanya pakai Ultima. Jadi itu yang saya pakai, krem uh, rias. Kalau krem perawatan ya dari Mas dan anak-anak, gitu. Ya, karena Mm, kebetulan punya punya klinik sendiri. Tidak, mm, paling-paling saya justru kalau facial itu nggak tahan. mm. Kalau facial 2 jam tidur di tempat tidur perawatan itu, anak-anak tempat itu bilang ibu ini kalau sudah perawatan pasti gelisah. Saya nggak kuat lama, tapi lihat orang itu menikmati sekali. Ya saya sendiri jarang. Jadi sebetulnya dari semua itu yang paling penting adalah perawatan harian, Mbak. Ya. Bukannya seminggu sekali, sebulan sekali di facial. Mm. Tidak akan gunanya kalau kita tidak tunjang dengan perawatan harian. Harian. Ya, Mm-mm. perawatan harian itu tetap kalau tidur harus dalam keadaan bersih. Mm-mm. Mm-mm. Harus dalam keadaan bersih. Secapek apapun kita tetap harus bersih. Pemilihan warna tuh seberapa efektif dan kemudian motif motif berbaju ya, terutama buat perempuan ya, buat ibu-ibu lansia dalam menentukan seseorang berpenampilan kelihatan lebih muda atau tua. Warna dan motif. Kalau warna itu barangkali akan terpulang kepada kesukaan, ya. Tapi sebaiknya saya tidak takut pakai warna yang cerah. Mau hijau pupus, mau merah terang, saya nggak takut. Tinggal kita lihat kita kemana dan untuk apa. Jadi untuk saya warna itu enggak masalah. Jadi tapi memang dianjurkan untuk menggunakan warna-warna yang cerah supaya kelihatannya. Ini merah juga merah nggak terlalu nyolok kan, Mbak. Iya, Ini agak marun ya. marun, karena sesuai dengan baju saya. Ya, Kadang-kadang saya pakai pink, shocking pink, gitu ya. shocking pink. Heeh. Akan tergantung pada kombinasi bajunya. Ya. Kalau baju-baju sih barangkali banyak model-model yang bisa kita pakai. Hanya Mm. memang karena kita berkerudung, berkerudung, jadi tentu tidak baju yang ngepas sekali ke badan. Kalau saya punya prinsip itu, jadi tidak terlalu pas di badan, tapi juga saya nggak punya gamis, nggak pernah pakai gamis, Mbak. Kenapa Mbak? Karena suami saya bilang nanti keserimpet. Sesimpel itu ya alasannya ya Ya, padahal ya. aja nggak usah, lebih baik pakai kain. Ya. Nah, tapi kalau umpamanya pesta-pesta, memang saya tetap berusaha untuk pakai kain. Jadi Oke. motif kalau badannya besar jangan pakai motif yang besar-besar. Justru kalau orang badannya besar pakai motif besar-besar dia akan makin kelihatan besar. Jadi, Mm-mm. yang badannya lebar jangan pakai yang Horizontal. horizontal, pakai yang vertikal. Kalau yang Hmm. langsing barangkali kalau motif itu hanya itu aja garis-garis yang Mm-mm. lain tuh barangkali kita tetap menyesuaikan. Hmm. Hanya memang kita tetap menjaga apa yang pantas dan apa yang tidak pantas untuk kita pakai.
Satu lagi pertanyaan. Sekarang Mbak Yu 78 ya. Tolong diingat-ingat ketika berumur 60 gitu ya. Itu apa yang Mbak Yu lakukan dan apakah life start di 60 itu membuat Mbak Yu semakin sukses, semakin enjoy, semakin happy. Karena saya mau ada part dari buku itu, Life Begin at 60. Maaf Mbak Weni, saya tidak merasa hidup itu terpotong-potong. Saya biarkan itu mengalir. Yang saya perlu jaga adalah semangat. Ya. Bagus. Ada orang-orang tertentu yang mesti dicambuk dengan, oke, jangan lalai. 60 itu karena sudah 60 itu biasanya akan cepat turun. Ya. Kalau untuk saya sendiri, saya tidak pernah merasa satu perubahan yang signifikan sepanjang umur saya. Ketika 40, ketika 50, ketika 60. Saya kemarin baru lihat foto. Anak-anak ngirim memberi hadiah saya ulang tahun ke-61. Ketika saya dekatkan dengan foto saya 70 sekian, hampir tidak ada bedanya. Jadi semangat. Nah, untuk orang-orang yang sudah merasa, aduh, sudah 60, nah itu berangkat. Harus dikasih semangat. Bahwa ketika 60 itu sudah macam-macam. Terutama dari sisi kesehatan. Sekarang aja sudah, aduh, lutut sakit. Aduh, kenapa sih? Artinya kita tidak sebugar yang dulu. Ya. Ya, sekarang akhir tahun inilah, tahun terakhir ini baru saya rasanya kesehatan ini tidak seperti dulu, tidak sekuat dulu. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau Ya, soal semangat, Mbak Yu semangat sepakat itu bahwa terjaga, harus ya, terus terjaga. Tapi oke. ketika orang-orang tertentu yang mulai ketika 50, aduh aku sudah 50 lah, jangan pernah bilang aku rah tua. Saya bukan tidak mengingkari bahwa memang tua, tapi tetap menjaga semangat. Karena itu tetap punya kesibukan, tetap berpikir positif. Oke, ketika orang tidak semua orang punya kesibukan seperti kita kan, Mbak. Jadi yang sedang pengajian, oke, pengajian. Kenapa enggak? Mungkin ada seseorang yang memulai kepengen, oh sudah membuat apa kerajinan kerja. Oke. Jadi tetap punya satu kegiatan, satu kesibukan yang bisa kita lakukan dan dinikmati, jalankan. Jadi jangan ngelamun terus apa balik-balik tidur-tiduran. Tiduran, overthinking, ya kan? Nah, melihat orang apa nanti apa yang Apa ya? dipikirkan. Iya. Jadi Kitanya. iya, jadi saya pikir kalau saya memang tidak merasa bahwa oh saya sudah 60. Kadang-kadang kaget sendiri. Saya sekarang kadang-kadang kaget. Oh, Kaget sendiri. iya, hampir 80 ya. Saya bayangkan orang lain umur-umur saya seperti saya sekarang sudah seperti apa. Di balik itu barangkali Mbak rasa syukur. Masih syukur. Kita lihat orang, alhamdulillah Tuhan, saya masih Tuhan berikan kesempatan untuk seperti ini. Oke. Rasa syukur itu membuat kita menjadi lebih legowo. Ya. Bahwa kesulitan ada saja, bahwa kehidupan itu tidak sempurna, pasti. Tapi kita yakin bahwa kita masih lebih baik dari orang lain. Oke. Ini Tetap semangat. Semangat yang terjaga itu barangkali paling penting. Saya minta maaf Mbak, tidak pernah punya starting point. Oh sekarang mulai ini saya, karena itu flow, jadi mengalir saja. Dan ketika 60 itu kebetulan sedang banyak-banyaknya kegiatan, sampai lupa kalau 60 kan. sedang banyak-banyaknya kegiatan sampai lupa kalau sudah 60. Ini sekarang juga kadang-kadang lupa juga kalau sudah hampir 80. Tapi begitu kaki sakit baru kerasa. Iya, sekarang kakinya sakit. Tapi senam virtual juga Pak. 3 kali seminggu di rumah saja. Mudah-mudahan pengalaman hidup ini berangkat Mbak Yu bisa bermanfaat
untuk orang lain. Ya, Amin. saya Ya, sih. baik. Terima kasih banyak, Mbak Yu.